IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Ratna, guru IPA di SMP Negeri 5 Mimika, Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. Halo adik-adik, selamat datang di channel YouTube MGMP IPA SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika di pelajaran IPA kelas 7. Sebelum masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu adik-adik menonton dan menyimak video fenomena alam berikut ini. Nah, dari video tersebut, kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang perubahan wujud zat. Salah satu topik di materi zat dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajarannya antara lain: Oke adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar bersama-sama tentang zat dan karakteristiknya. Adik-adik masih ingat ada berapa wujud zat? Ya, betul sekali. Ada 3 wujud zat, yaitu zat padat, zat gas, dan zat cair. Yuk bersama-sama kita pelajari bagaimana proses ketiga wujud zat tersebut mengalami perubahan. Misalnya, dari zat padat berubah menjadi cair, zat cair berubah menjadi padat, zat cair berubah menjadi gas, zat gas berubah menjadi cair, zat gas berubah menjadi padat, dan zat padat berubah menjadi gas. Apakah adik-adik ada yang tahu mengapa benda bisa mengalami perubahan wujud? Bisa, karena adanya peran kalor atau panas, baik yang disebabkan oleh penyerapan kalor maupun pelepasan kalor. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu dari padat ke cair disebut mencair. Sedangkan kebalikannya, dari cair ke padat disebut membeku. Dari cair ke gas disebut menguap. Sedangkan dari gas ke cair disebut mengembun. Zat padat ke gas disebut menyublim. Sedangkan dari gas ke padat disebut mengkristal atau mendeposisi. Adik-adik, sebelum kita membahas tentang konsep perubahan wujud zat, yuk kita lakukan percobaan terlebih dahulu. Dan percobaan ini adik-adik dapat melakukannya di rumah. Halo adik-adik, kali ini kita akan melakukan percobaan perubahan wujud zat. Terlebih dahulu kita akan menyiapkan alat dan bahan. Adapun percobaan yang pertama, proses zat padat berubah menjadi cair, yang di sini digunakan bahan lilin yang kita bakar. Kemudian kapur barus yang kita beri kalor akan berubah menjadi cair seperti yang terlihat pada video.
Selanjutnya, es batu yang kita panaskan atau diberi kalor dari zat padat berubah menjadi mencair. Selanjutnya, dari benda cair menjadi gas. Di sini kita lakukan proses pemanasan atau diberi kalor terhadap air. Kemudian beberapa saat kemudian akan berubah menjadi gas. Selanjutnya kita akan tutup dan buka. Akan terlihat perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada video percobaan kita lihat proses dari mencairnya kapur barus akan berubah wujud dari cair menjadi gas. Dapat kita lihat pada video ini. Kita tutup dengan wadah dan diberi es batu pada bagian atasnya. Kita akan amati perubahan yang akan terjadi, yaitu perubahan dari gas ke padat disebut mengkristal. Baiklah adik-adik, mau tahu tentang percobaan tadi? Ini dia penjelasannya. Perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berubah. Nah, sekarang kita pelajari satu per satu. Yang pertama adalah mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat ke cair, dan di dalam prosesnya itu membutuhkan energi panas atau kalor. Contohnya, mentega mencair dari awal wujudnya padat. Jika diberi kalor, maka akan mencair. Kedua, membeku. Membeku adalah kebalikan dari mencair. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair ke padat. Pada peristiwa ini, zat akan melepaskan kalor. Contoh lainnya kita temukan pada peristiwa larutan Nutrijel atau agar-agar yang membeku, lelehan lilin yang mengeras, air yang menjadi es. 3. Mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas ke cair. Dalam peristiwa ini, gas akan melepaskan energi kalor sehingga suhunya akan turun. Contohnya, ketika air dipanaskan akan terdapat butiran air pada tutup panci. Keempat, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair ke gas. Dalam peristiwa ini dibutuhkan energi kalor. Contohnya, dari peristiwa menguap yaitu ketika kita menjemur pakaian di bawah terik matahari. Keempat, menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat ke gas. Dalam peristiwa ini dibutuhkan energi kalor. Contoh dari peristiwa menyublim adalah kapur barus yang kita panaskan atau kita letakkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan akan habis. Begitupun dengan pengharum ruangan. Keenam, mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas ke padat. Pada peristiwa ini, gas akan melepaskan energi kalor sehingga suhunya akan menurun. Contohnya, uap dari kapur barus akan mengkristal pada tutup. Uap di udara dingin akan berubah menjadi salju, dan uap dingin pada freezer berubah menjadi bunga es. Dari pemaparan materi yang tadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan wujud zat, yaitu berikut penjelasannya. Faktor pertama adalah suhu.
suhu merupakan faktor utama yang menyebabkan zat berubah wujud. Pada pemanasan, benda bisa berubah karena benda dipanaskan, baik sengaja atau tidak sengaja. Pemanasan artinya suatu benda dinaikkan suhunya dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi, sehingga wujudnya bisa berubah. Perubahan wujud benda yang disebabkan karena pemanasan diantaranya ada mencair, menyublim, dan mengembun. Pada proses pendinginan, artinya suatu benda diturunkan suhunya dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Perubahan wujud benda yang disebabkan karena pendinginan diantaranya membeku, mengembun, dan mengkristal. Faktor kedua yaitu tekanan. Tekanan dapat mempercepat atau memperlambat perubahan wujud. Contohnya, gas pada tabung gas cair karena mendapat tekanan tinggi. Air mendidih pada ketinggian berbeda. Di pegunungan, titik didih lebih rendah karena tekanannya kecil. Faktor ketiga, jenis dan sifat zat. Setiap zat memiliki titik leleh, titik beku, dan titik didih yang berbeda-beda sehingga kecepatan perubahan wujudnya berbeda. Contohnya, mentega lebih cepat mencair dibanding lilin karena titik lelehnya lebih rendah. Alkohol menguap lebih cepat daripada air. Faktor keempat, massa atau jumlah zat. Semakin banyak jumlah zat, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk berubah wujud. Contohnya, es batu yang besar lebih lama mencair dibanding es batu yang kecil. Air satu panci lebih lama mendidih dibanding satu gelas. Faktor kelima adalah lingkungan sekitar. Lingkungan mempengaruhi kecepatan perubahan wujud karena beberapa faktor berikut: kelembapan udara, kecepatan angin, intensitas cahaya matahari. Itu merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada perubahan wujud. Contohnya sebagai berikut: kita menjemur baju lebih cepat kering karena penguapan pada saat angin kencang atau terik matahari. Nah adik-adik, dari penjelasan tadi kita dapat simpulkan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama adalah pengertian perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berubah. Kesimpulan kedua, ada 6 perubahan wujud zat yang perlu kita ingat. 1. Mencair. 2. Membeku. 3. Menguap. 4. Mengembun. 5. Menyublim. 6 adalah mengkristal. Kesimpulan ketiga yaitu contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari, antaranya es yang mencair atau meleleh, uap air di kaca jendela, mentega mencair, alkohol menguap, baju lebih cepat kering karena proses penguapan saat angin kencang dan terik matahari, lilin yang dibakar, kapur barus dan pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis jika kita letakkan di tempat terbuka, bensin yang menguap jika kita letakkan di ruangan terbuka. Mungkin adik-adik bisa mencari contoh-contoh yang lain yang ada di sekitar rumah adik-adik es. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu bagaimana zat bisa berubah wujud. Perubahan ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari memasak, membuat es, hingga terbentuknya hujan.
Jangan lupa klik like and subscribe agar tidak ketinggalan video IPA berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya dengan materi kerapatan zat dan massa jenis. Bye-bye.